Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa kembali di pertemuan ini, pertemuan ke-11 bersama Bu Main. Kita akan belajar sains ya, siapkan buku kalian, sains untuk SDMI kelas 5, kemudian buku PR-mu tentang ekosistem di tema 5, dan jangan lupa buku temanya, buku tematik tema 5 tentang ekosistem. Ya, kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem. Sekalian buka buku temanya di halaman 3. Kita kenalan dulu ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen dari ekosistem. Ekosistem itu ada, ini gambar-gambar apa? Ya, ada tumbuhan, ada hewan, betul. Komponen ekosistem itu adalah komponen biotik. Apa itu? Komponen biotik adalah yang terdiri dari makhluk hidup. Nah, ini gambarnya ada tulisan angin, hujan, air, tanah. Itu adalah komponen yang kedua, yaitu komponen abiotik, benda tak hidup. Jadi, ekosistem terdiri dari makhluk hidup dan benda tak hidup. Jenis-jenis ekosistem. Ekosistem itu ada alami. Contoh dari ekosistem alami adalah hutan. Di sini kita lihat ada gajah, itu hewannya, dan ada banyak sekali tumbuhan di sini. Di samping itu, kita harus melihat abiotiknya apa? Abiotiknya ini ada cahaya matahari, jadi terang sekali, ada tanah, ada udara, seperti itu ya. Kemudian laut. Laut ini masih ada cahaya ya, ada udara. Di sini ada ikan, ini ada terumbu karangnya, ada apa ini anak-anak? Anemonnya ya, ada rumput lautnya. Itulah ekosistem alami. Kemudian ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan contohnya adalah sawah. Sawah ini di sini ada kerbau untuk makhluk hidupnya. Ini ada orangnya juga ya. Tapi untuk orang biasanya tidak dimasukkan ke dalam komponen ekosistem. Kemudian kita melihat ada rumput. Itu untuk makhluk hidupnya. Ada tanah, ada air, ada cahaya, ada udara. Itu ekosistem yang ada di sawah. Kemudian terutama ini ada padi ya, tapi padinya baru mau ditanam. Kemudian ekosistem kolam. Ekosistem kolam paling banyak pastinya air. Ada air, tentunya ini ada cahaya ya karena kita bisa melihat. Terus ada batu-batunya, itu termasuk abiotik. Ini ada ikan, ini biotik. Ada tumbuhan-tumbuhannya, itu juga biotik. Tumbuhan apa ini anak-anak? Iya betul, tumbuhan teratai. Ini tumbuhan apa ini? Semanggi, ya betul. Kita lanjutkan. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Ada hewan pemakan tumbuhan yang disebut dengan hewan herbivora. Ada banyak ya ini, ada sapi, kelinci, panda, dan sebagainya. Kemudian ada hewan pemakan daging dan tumbuhan yang disebut dengan omnivora. Ayam itu makan ulat, makan cacing, tapi dia juga makan padi, mungkin makan daun-daunan juga. Nah, bebek juga gitu, dia mau keong, tapi dia juga mau rumput. Tikus apa lagi? Dia makan apa aja ya? Oke, yang lainnya nanti bisa kalian teruskan. Apa makanan dari hewan-hewan beruang, ada monyet, itu ya, makannya apa? Oke. Berikutnya adalah hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging disebut dengan hewan karnivora. Ini ya, kita lihat hewan pemakan daging ini ada, kalau burung elang ini runcing paruhnya dan tajam. Kalau singa ini giginya besar, runcing dan tajam. Ini ada paus, ada lumba-lumba, ada hiu ya. Oke.
Lanjut, daur hidup hewan. Apa itu daur hidup hewan? Yaitu tahapan yang dilalui makhluk hidup sejak lahir hingga menghasilkan keturunan. Daur hidup hewan ada yang melalui metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Yaitu perubahan bentuk hewan yang tampak sangat berbeda sejak menetas hingga dewasa. Dan ada yang tanpa metamorfosis. Tanpa metamorfosis, ini kita lihat ayam. Jadi dari telur ke anak ayam itu hanya berbeda ukuran. Sama dua kakinya, sama ada dua sayapnya, sama ada ekornya gitu ya. Oke. Kemudian untuk melalui metamorfosis, itu ada yang metamorfosis sempurna, yakni melalui tahap pupa. Apa contohnya? Contohnya kita ambil kupu-kupu. Kita lihat dari telur ke larva atau ulat, beda ya antara kupu-kupu dengan ulat, sangat berbeda bentuknya. Kemudian dari ulat menjadi kepompong, beda bentuknya. Kepompong jadi kupu-kupu, tambah beda lagi. Nah, untuk metamorfosis sempurna itu melalui tahap pupa, diingat ya. Kemudian metamorfosis tak sempurna, yaitu tanpa melalui tahap pupa. Apa contohnya? Kita ambil contohnya adalah capung. Capung dari telur, kemudian menjadi nimfa. Nimfanya kita lihat memang kakinya ada 6 atau 3 pasang, tapi dia belum punya sayap. Ketika dewasa, dia tambah sayap. Tidak ada tahap pupa di sini. Urutannya adalah telur, nimfa, imago. Ya, sudah mengerti ya? Kita lanjutkan. Hubungan antara makhluk hidup. Ada hubungan predasi atau memangsa. Contohnya di sini adalah buaya. Dia ke sungai untuk mendapat ikan, dimakan, dia memangsa. Terus ada hubungan yang disebut dengan simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan erat yang khas. Simbiosis di sini dicontohkan adalah pohon mangga dengan benalu. Benalu ini menempel di pohon mangga, dia mengambil sari-sari makanannya. Nah, nanti dahan yang ditempeli oleh benalu ini jadi kekurangan makanan. Maka benalu ini merugikan. Simbiosisnya disebut simbiosis parasitisme. Karena benalunya untung dapat makanan, pohon mangganya rugi, makanannya diambil. Selain parasitisme ada ini simbiosisnya, yaitu antara ikan badut dan anemon laut. Mengapa ikan badut dia di sini? Ikan badut itu mencari perlindungan agar tidak dimangsa. Anemon laut gimana kedatangan ikan badut? Tidak masalah karena dia tidak mengganggu. Maka disebut simbiosis komensalisme, yaitu satu untung, yang lain tidak untung maupun tidak rugi. Yang untung adalah ikan badut, sedangkan anemon lautnya tidak untung maupun tidak rugi. Berikutnya adalah simbiosis mutualisme, sama-sama untung. Di sini adalah apa ya anak-anak? Serangga ya. Serangganya ini menghisap nektar. Atau kita menyebutnya serangganya apa ini? Ya, serangganya ini tawon yang menghasilkan madu ya, atau lebah menghasilkan madu. Dia menghisap nektar. Apakah rugi bunganya? Tidak, karena walaupun nektarnya dihisap, tapi si lebah itu membantu penyerbukannya. Oke, hubungan antar makhluk yang ketiga yaitu kompetisi atau persaingan. Coba kita lihat. Semua ini adalah hewan karnivora, tapi makannya harus berbagi. Si kuat menang, maka yang lemah dia menanti dulu. Kalau singanya sudah pergi, harimau-harimau atau citah atau hewan lainnya harus memakannya. Itu adalah kompetisi atau persaingan. Yang kuat menang, yang kalah. Yang lemah kalah.
Berikutnya yang kita pelajari adalah rantai makanan. Rantai makanan itu adalah perpindahan energi dari satu tingkat energi ke tingkat berikutnya. Yang pertama yaitu produsen. Produsen itu apa? Produsen itu penghasil makanan yang menjadi sumber energi bagi konsumen primer. Jadi nanti konsumen primer itu mengambil energi dari produsen. Kemudian konsumen primer nanti energinya berpindah ke konsumen sekunder ke konsumen tersier ke konsumen final. Nah, ketika konsumen final ini mati, maka nanti akan diuraikan oleh pengurai menjadi bahan anorganik yang nanti akan menjadi sumber energi bagi produsen. Itulah perpindahan energi pada rantai makanan. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu apa? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan, yaitu ada beberapa rantai makanan yang berkumpul menjadi satu dalam suatu ekosistem. Kita hitung dulu, ada berapa rantai makanan di jaring-jaring makanan ini. Ini adalah pohon. Pohon daunnya dimakan ulat. Ulat dimakan ayam. Ayam dimakan elang. Itu satu rantai. Tapi kita perhatikan kembali. Dari ulat ini, ternyata ulat tidak hanya dimakan ayam. Ulat juga dimakan katak. Katak dimakan elang. Sudah 2 rantai makanannya. Dari ulat makan daun. Daun pohon besar ini. Kemudian kita ke belalang. Daun pohon besar dimakan belalang. Belalang dimakan ayam, ayam dimakan elang. Ini adalah rantai makanan ketiga. Kita ulang kembali dari daun pohon besar dimakan belalang, ternyata juga dimakan katak. Katak dimakan elang. Itu rantai makanan yang keempat. Dari pohon besar sudah 4 rantai makanan. Nah, nanti kalian hitung di padi ini ada berapa rantai makanan ya. Coba nanti kalian simak, kalian perhatikan, kalian teliti totalnya atau jumlah rantai makanan di jaring-jaring makanan ini ada berapa. Anak-anak, keseimbangan ekosistem. Apa itu keseimbangan ekosistem? Keseimbangan ekosistem adalah agar kehidupan di ekosistem dapat berlangsung dengan baik, suatu ekosistem harus berada dalam keadaan setimbang. Artinya, seluruh komponen di dalam ekosistem berada dalam keadaan yang seharusnya. Karena pengaruh kegiatan manusia, yaitu berupa pencemaran lingkungan, antara lain membuang sampah sembarangan, membuang limbah dan asap industri, atau penebangan dan pembakaran hutan, itu menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Maka agar ekosistem tetap seimbang, kita wajib menjaga kebersihan lingkungan, melakukan reboisasi, mengolah limbah sebelum dibuang, tidak menggunakan pukat harimau atau bahan peledak untuk menangkap ikan, tidak menggunakan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan, dan melakukan kegiatan hemat energi. Selamat belajar anak-anak, itu tadi yang kita pelajari di tema 5, tema terakhir kita di semester 1. Sekian dari Ibu Main, jaga kesehatan, mudah-mudahan bisa berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Terima kasih sudah melihat video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salahnya itu dari Bu Main, kalau ada benarnya itu dari Allah semata. Mohon dimaafkan segala kekurangannya. Sekian dulu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.